Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapatkan anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mizbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya, tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkan sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak, banyaknya seperti binatang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepas belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ale berjalan di hadapan Tuhan di negeri hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi.
Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.